Spinpot, Your Spin Podcast. Kembali lagi di Pinpot, Your Spin Podcast di episode ke-21 kalau nggak salah. Di episode ke-21 ini gue ketemu sama seonggok daging kali ya, seonggok. Sama orang yang menurut gue sama strongnya kayak di episode gue yang episode ke-6. Kenapa strong? Ntar lah kita obrolin. Hari ini gue bersama Kakak Eva. Pakai arnas nggak? Nggak usah. Bulu keteknya panjang tuh. Iya. Eva Arnas. Temannya Ani apa Roma ya. Jadi Kakak Eva ini gue ajakin ngobrol-ngobrol ini kenapa? Karena dia pernah cerita. Lu pernah cerita nggak sih? Enggak ya? Apa emang gue kepo aja? Kayaknya lu karena kepo deh. Oh iya memang gue emang orangnya kepoan. Jadi dia sebagai single mother. Ya. Iya enggak? Betul. Single mother. Ya, hebat tuh. Ya kan? Lu iya dong. Gue ngerasa nggak kayak gitu sih. Oh enggak ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa, gue aja yang ngerasa gitu berarti. Okay. Sebelumnya lu coba perkenalkan diri dulu Kakak Eva, kalau boleh. Gimana nih? Ya perkenalan kayak Biasa. biasa aja. Ya. Sekarang bekerja di mana? Gak usah dibilang di mananya, sesuatu instansi apa. Okay. Bekerja di suatu instansi pemerintahan lebih tepatnya. Yes. Ada ya sesuatu ada. Itu. Jadi nggak usah dikasih tahu ya. Nggak usah. Apa-apa. Apalagi nih? Gue harus ngomong apa lagi nih? Umur boleh? Mungkin siapa tahu ada yang tertarik. Umur sekarang 28. 28. Ya. Zodiak. Siapa tahu ada cocok logi ya nama zodiak kan? Zodiaknya Sagittarius. Oh Sagittarius. Ya, Sagittarius itu berarti setelah Oktober ya? Desember dong. Oh iya Sagittarius. Iya Desember. Iya. Desember. Oke. Desember. Ya udah. Itu aja? Ya, mau ada tambah lagi? Nggak usah ya. Jadi gimana kisahnya? Gak kisahnya sih. Sekarang sudah punya anak. Betul. Jangan sedih dong. Enggak sedih. Gue gak akan sedih ya. Gak usah sedih ya. Karena udah lalu jadi gak usah dibuat sedih. Oke. Jadi gimana ceritanya awalnya? Maksudnya sehingga menjadi seorang single parent. Sebenarnya kalau dibilang single parent, semua orang nggak akan ada yang mau kayak di posisi gue sekarang sih ya. Betul. Dan gue pun kayak nggak percaya gitu loh sampai sekarang. Kok gue bisa jadi kayak gini gitu? Karena yang dulu yang pernah gue rasa itu, gue selalu mendengerin cerita teman gue. Kayak gue tuh bilang jangan sampai nih gue kayak gini gitu. Ternyata itu terjadi di diri gue sendiri gitu sampai sekarang gitu. Dan sebenarnya sih kayak yang sekarang gue jalanin itu kayak antara percaya nggak percaya sih gitu. Gue besarin anak gue sendiri gitu. Married tahun 2016 kurang 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu. Dan selama 4 tahun itu berjalannya sih kayak biasa sih, cuman kayak lebih banyak keributnya aja sih. Setiap hari tuh ada aja gitu kan. Jadi ya gue pikir kalau misalkan gue terusin nggak akan lebih baik, kasihan di anak gue kan. Jadi lebih baik ya sudah lah gitu kan. Toh juga dia juga udah memilih untuk nggak sama gue lagi gitu kan. Sudah. Jangan sedih dong. Enggak sedih. Enggak sedih beneran. Enggak sedih. Enggak beneran ya. Enggak, gue takut sedih. Enggak sedih. Gue enggak sedih karena udah yang lalu udahlah biar aman lah ya. Aman. Jadi buat pelajaran hidup aja. Terus gitu. Akhirnya dari pertikaian akhirnya memutuskan berpisah di tahun pisahnya baru tahun 2020. 2020. Tapi itu pun pisahnya itu melalui berbagai macam drama-drama gitu. Oke. Awalnya sih karena dia itu karena udah sering nalak gue, jadi ya udah gitu, buat apa juga harus gue pertahankan kan. Oke. Dan ya udah. Berarti pada saat berpisah itu anak lu umur? Anak gue umur 2 tahun. Oh, udah 2 tahun ya. Udah tahu berarti ya. Udah. Sampai sekarang pun gue kasih tahu sama dia, gue kasih pengertian sama dia kalau itu gimana? Maksudnya apa yang kan anak kecil kan? Gimana? Maksudnya tiba-tiba langsung lu cerita? Enggak dong. Enggak. Gue nggak tahu ya, mungkin memang anak kecil ini anak gue ini memang agak ngerasa ya, agak peka gitu ketika karena orang tuanya udah biasa bersama-sama, pulang ke rumah kerja sama-sama. Dia tanya kenapa kok nggak pulang gitu kan, papa nggak pulang katanya.
ya gue kasih tahu kayak gini gitu sama dia, gue kasih pengertian gitu. Dan dia bilang katanya waktu itu juga kenapa nggak tidur bareng gitu kan, maksudnya biasanya memang kalau tidur kan kita sama-sama gitu kan, satu ranjang lah ibaratnya. Ya terus dia, ya gue dari situ gue ngejelasin ke dia gitu, ya yang namanya anak kecil gimana sih ya, jadi ya. Mulai dari situ udah gue kasih pengertian dan sampai sekarang dia mengerti hal itu. Oke. Iya. Terus berarti dari awal pandemi enggak sih? Itu apa sebelum? 2020 kayaknya 2020 belum. Kan pandemi Maret. Kayaknya belum deh. Belum ya? Pokoknya perceraian gue selesai itu udah langsung kayak pandemi gitu loh. Oh, emang sengaja kali ya. Memang. Bisa jadi kayak Sponsori oleh pandemi, ya kan? Bener. Oh gitu. Terus ya pasti kan awalnya tidak terbiasa dong. Elunya sendiri ya, di elunya sendiri. Nggak terbiasa apa nih? Maksudnya kan mungkin sebelumnya lu terbiasa berdua, maksudnya ada sesuatu yang saling menggantikan ya nggak sih? Kalau gue sih emang selama sama dia juga apa-apa udah merasa sendiri sih, jadi ketika gue udah pisah sama dia pun gue nggak ada masalah. Oh jadi kayak nggak merasa keberatan sama sekali gitu. Oh sudah terbiasa. Iya. Gitu. Ya, mungkin karena udah ributnya udah agak lama kali ya. Mungkin ya, jadi kayak udah menurut gue ya udah terbiasa sendiri aja gitu, jadi nggak terlalu berat-berat banget buat gue gitu. Terus pertama kali keluarga akhirnya gimana? Aman kan? Keluarga aman. Pasti. Ya, udah tapi nggak sotoy kan, nggak kayak orang-orang. Tapi kan tetangga-tetangga suka sotoy kan? Ya. Ini mah nggak bisa. Itu kan kadang suka gitu kan, Ya, tetangga-tetangga sotoy. Cuman kalau orang tua gue kan, karena kebetulan gue anak cuma satu-satunya ya, jadi orang tua. Serius? Wow, sama dong kita. Ya. Terus orang tua gue bilang ya udah yang terbaik aja buat gue kan, daripada dia melihat gue kayak terus-terusan kayak nangis terus gitu kan. Jadi untuk apa pula dipertahanin gitu, udah lebih baik pisah aja gitu kan. Berarti setelah berapa lama anak lu akhirnya udah paham? Awalnya pasti kan nggak tahu dulu dong. Pokoknya pas sudah selesai gue sama dia udah selesai urusan, udah keluar akta cerai dan segala macem, dari situ gue udah mulai ngasih pengertian sama dia gitu. Dan bahkan sampai sekarang gue pisah sama mantan suami gue pun gue nggak pernah melarang dia untuk ketemu sama anak gue. Bahkan sampai anak gue pun masih mau nginep di rumah dia, gue juga nggak masalah gitu, karena gue nggak mau yang kayak membatasi lu nggak boleh ketemu anak gitu. Baik-baik lah ya. Ya walaupun memang secara ini dia nggak ada kasih apa-apa sama anak gue juga nggak masalah gitu. Nggak ya, sorry ya, gue terlalu banyak memotong ya. Enggak. Ya gue cuma takut lu nangis doang. Enggak, gue nggak nangis. Mata lu berkaca-kaca. Oh enggak ya, sorry oke. Oh itu ice breaker aja ya. Iya enggak. Ya, oke, terus sampai mana tadi kita? Iya tadi lu ngasih pengertian ke anak lu boleh ke nginep juga, ya kan? Iya boleh. Gue nggak. Ya itu tadi intinya, gue nggak pernah membatasi anak gue untuk sama papanya, karena kan kayak dia udah kayak gini, udah merasa kehilangan, masa ya sih harus kayak gini juga kan. Jadi ya udah gitu, gue membebaskan anak gue dan mantan suami gue untuk ketemu gitu. Dia sudah berdamai dengan itu lah ya. Berdamai secara ini gue bisa berdamai dengan masalah itu. Bisa. Kan? Cuman ya nggak tahu ya, mungkin mantan suami gue masih agak kayak kesel dengan gue yang ini. Cuma gue bilang sama dia, tolong kalau masalah kayak gini nggak usah lu sangkut pautin ke masalah kita. Masalah anak ya udah kita sama anak aja gitu. Jadi kayak masalah pribadi kita yang dulu pernah gue punya salah sama lo dan lo punya salah sama gue, ya udah gitu. Nggak usah dibawa ke anak gitu. Jadi urusan anak-anak gitu. Iya. Tuh. Anyway, sebelumnya buat yang denger nih kan ada bunyi-bunyi berisik-berisik ya. Iya. Jangan bingung, memang kita take-nya di pinggir jalan. Iya betul. Karena kan ya gimana lah ya, kita cuma bisa di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan ketabrak ya. Betul, mati dong. Aduh jangan dong. Udah cukup saya berobat BPJS, udah jangan nambah lagi. Oke, jadi intinya begitu. Tapi akhirnya gimana? Maksudnya itu ada tukang apa itu? Tukang apa? Oh, ada tukang somai di depan. Anjing juga ya. Iya. Mungkin dia pengen in frame. Mungkin dia pengen in frame. Gak apa-apa lah. Tapi gini, maksudnya berarti memang ada anak lu juga kadang-kadang suka mau ke sana juga, ke tempat bapaknya juga. Mau. Cuman ya nggak ngerti ya, namanya anak kecil bisa merasain ya namanya perasaan orang ya. Cuman kadang-kadang sih dia suka kayak nggak mau gitu diajak
diajak nginep sana gitu. Oh gitu. Cuman gue kadang suka kayak nggak enak, disangkanya gue yang nggak Oke, kasih oke, izin atau oke. apa. Tapi memang anaknya sendiri yang nggak pernah, kadang nggak mau gitu kan. Oke. Betul. Oh gitu. Hmm. Tapi berarti lu pernah empower anak lu dong, maksudnya kayak udah nggak apa-apa. Iya. Kan cuma berapa hari Iya, gitu. gue bilang kayak gitu. Tapi ya ujung-ujungnya mau sih dia gitu. Oke. Asal dikasih pengertian aja sih. Jadi mau. Gini, lu kan bekerja kan? Lu bekerja. Gue sempet denger kan katanya lu suka apa ada tugas keluar kota segala macem. Iya. Berasa kangen gak sih sama anak lu? Kangen pasti. Atau mungkin ketika pas anak lu lagi di bapaknya lu nggak kangen gak sih? Kalau kangen ya pasti ada lah ya. Iya. Yang namanya tidur biasanya kan gue selalu sama dia gitu Iya. kan. Ya pasti ada selalu ritual sebelum tidur. Kalau Ritual? Iya. Hah? Apa bakar dupa? Enggak dong. Tidak ya? Enggak sampai bakar dupa. Enggak pakai. Jadi, Tapi bakar apa? Bakar menyan. Sama juga dong. enggak juga. Oke. Jadi sebelum tidur tuh kayak dia tuh selalu cerita keseharian dia yang udah dia lewatin gitu. Maksudnya aku tadi gini mah, aku kayak gini mah gitu. Oh. Jadi kayak gitu. Jadi kalau Recap. misal gua nggak tidur sama dia semalaman itu kayak merasa kayak kehilangan gitu. Padahal sebenarnya nggak sampai kayak ditinggal sebulan Sehari seminggu doang? gitu. Ya biasanya paling mentok kalau tinggal di nginep di rumah papanya sih kayak cuman Sabtu, Ah. Jumat dijemput, Sabtu pulang gitu. Enggak, bukan maksud gue gini. Lu berasanya tuh pas ketika satu malam nggak ketemu nggak bareng itu lu berasa. Ya, Wah, berasa banget. berasa ya. Iya. Saya belum bisa merasakan itu Iya. mungkin ya. Saya belum punya anak. Ya, Iya. coba dong dirasakan. Jangan dulu dong. Jangan dulu. Saya belum siap. Tapi anak lu juga ketika lu kayak akhirnya ketemu lagi kayak ini gak sih kayak di film-film mama gitu Enggak ya? enggak ya, enggak se-excited itu ya. enggak, biasa aja. Biasa aja ya, enggak barely aja ya. Enggak gue pikir gitu kan kadang-kadang. Takutnya kan memang namanya anak sama ibu kan kayak emang ikatannya suka cinta. Waduh, ikatan cinta dong. Oh gitu. Kayak film ya katanya. Iya, benar. Hmm. Aldebaran. Ya bener gak sih? Iya. Iya kan? Kayaknya itu deh ya betul. Oh gitu. Iya. Oke. Tapi kadang-kadang lu merasa capek nggak sih? Capek apa nih? Maksudnya gini, wah gila, gua melakukan dua jabatan, ya, maksudnya kayak dua job gitu loh, secara bersamaan. Sometimes pasti kan, ya lu merasa capek kan. Tapi apa yang membuat lu, gue bisa deh? Karena anak gue. Jadi sebenarnya sih semuanya itu yang gue lakuin tuh karena sekarang buat anak gue gitu kan. Oke. Sampai bahkan tuh gue kayak ngerasa kayak khawatir gitu. Nanti kalau misalnya gue ketemu sama orang baru lagi, apakah orang tersebut bisa menerima anak gue? Oke. Gitu Menarik. kan. Terus di sisi lain juga gue juga anak cuma satu gitu kan. Gue mikir orang tua gue nggak selamanya nemenin gue. Ya. Pasti kan nantinya gue sama anak gue gitu. Ya. Kalaupun gue bisa ketemu sama orang yang pasangan gue nanti yang bisa mengerti gue, itu gue alhamdulillah banget ya gitu kan. Kalau cuma kalau sekarang kalau dipikir-pikir ya udah gue kayak ngejalanin aja gitu. Jadi semuanya gue ngejalanin ya karena memang semuanya untuk anak gue gitu. Tapi pemikiran lu selain untuk anak lu berpikir ke orang tua lu nggak sih? Karena lu anak tunggal. Ya. Cocok-cocokan nggak sih nih? Cocok nggak nih sama orang tua? Kalau orang lu tua ya? kalau Kita ngomong sebagai anak tunggal ya? Iya. Kalau orang tua gue sih kayak sekarang tuh kayak lebih semuanya menyerahkan sama gue gitu kan. Karena kan yang menjalani itu kan nanti gue. Orang tua tetap apa ya? Tetap Mempercayakan. iya, tetap kayak ngasih solusi, ngasih saran, dia seperti ini, dia seperti ini gitu. Iya. Jadi guanya juga nggak ini banget gitulah. Tapi maksud gini, lu ada kekhawatiran gak sih kalau misalnya lu suka nih sama satu cowok dan ternyata lu cocok? Tapi ini gak sih, maksudnya lu ini cowok cocok gak sih sama orang tua gue? Lu berpikir ke situ gak? Ini kita ngomong di luar sebagai ini ya, lu sebagai anak. Taruh lu berisik ya. Lama-lama emosi lu. Itu gak? Pastilah kan selagi orang tua gue masih ada kan itu juga pasti kan nanti kan kita hidup juga pasti sama orang tua juga ya, maksudnya masih berisik banget ya. Taruh lu ya, iklan nih. Berisik banget.
itu tetap jadi kekhawatiran gue gitu. Apakah nanti orang tua gue bisa menerima nih orang juga gitu kan, terutama anak gue juga bisa nerima dia juga nggak nih gitu kan. Karena kan sekarang kan bukan hanya gue yang harus bisa menerima dia, tapi ada anak gue dan ada keluarga gue gitu. Itu sih yang gue mikirnya sih, masih ada khawatirnya itu. Iya berarti ya cocok lah, maksudnya selain di anak lu mungkin lu juga ke orang tua juga kan. Ya. Tapi so far sempet ada nggak? Sempat ada apa? Maksudnya ada yang kena nggak nih? Ada yang oke nggak nih? Selain di anak, mungkin oke di anak lu tapi nggak di orang tua. Kalau sekarang gue belum berani ngenalin orang baru ke anak gue atau ke orang tua gue sih, karena kan nggak semudah itu sih. Kayak menurut gue tuh kayak gimana ya? Lu kalau belum yakin banget gitu. Jadi gue takutnya tuh nanti ketika udah gue kenalin sama orang tua gue udah merasa cocok sama dia dan anak gue udah merasa nyaman, tapi dianya enggak, kan gue juga nggak tahu. Dan yang bikin gue khawatir juga kan, orang tua gue nantinya kan nggak cuma orang tua gue juga, pasti ada orang tua si cowok itu. Dan yang paling bikin gue takut adalah nanti kalau misalnya orang tua si cowok ini apa bisa menerima gue gitu, keadaan gue dan status gue seperti ini gitu. Dan itu nggak mudah banget buat gue. Jadi itu yang menurut gue nanti dulu lah gitu. Tapi gue nggak menutup kemungkinan kalau ada orang baru ya gue bisa gitu lah, nggak menutup hati juga gitu kan. Jadi ya udah gue nggak mau yang kayak terlalu memaksakan semuanya gitu. Jadi ya udah berjalan aja gitu. Ya kalau ada, kalau enggak. Kalau emang ternyata cocok mungkin baru kenalin ke anak. Betul. Berarti sejauh ini belum ada ya? Sejauh ini sih kayak cuma deket-deket biasa aja sih, cuman yang belum kayak datang ke rumah ketemuin orang tua gue gitu, belum. Oh belum ya? Belum kasih kesempatan atau belum ada yang berani? Mereka sih ada keberanian, cuman kayak gue yang kayak takut. Oh lunya yang takut? Takut nantinya ya itu yang tadi. Iya. Gue udah ngerasa cocok sama dia, udah ngerasa nyaman sama dia, tapi dianya ya gue nggak taw ya. Itu the next level sih, maksudnya lu udah memperkenalkan orang tua sih udah satu step lebih jauh sih ya. Gitu ya. Iya. Sama sekali belum pernah ada. Belum. Siapa tahu kan nih yang denger, siapa tahu ada lah. Gue kayak masih takut gitu loh, jadi iya. Traumatis mungkin ya. Kalau trauma gue nggak bisa ketemu orang lagi dong kalau. Oh iya, sorry. Lebih ke kayak, apa ya? Mungkin kayak lebih nanti dulu lah gitu kan. Lu lebih memilih untuk kayak ntar dulu, maksudnya lu lebih nyantai dulu deh atau gimana? Ya mungkin ya kayak lebih ke nyantai dulu lah. Kalau masalah jodoh gitu kan nggak bisa diburu-buru. Betul. Takutnya nanti kalau misalnya kita buru-buru, udahlah gue mau sama dia aja. Takutnya nanti dianya yang gimana? Ntar malah dibilang buru-buru mau kemana? Ya. Gitu, apalagi omongan tetangga kan suka. Oh iya gitu benar. Gila, gue masih mikir omongan tetangga aja ya. Emang pernah diomongin tetangga? Enggak sih, cuman ya menjaga itu aja. Siapa tahu mungkin tetangga lu denger ada yang mau diungkapin nggak? Siapa tahu kan? Iya. Siapa tahu. Gimana, ada yang mau lu ungkapin enggak usah deh. Enggak usah. Daripada nanti terusnya panjang ya. Enggak apa-apa. Enggak usah. Cukup lah ngurusin hidup orang. Iya. Kan enggak mungkin tetangga lu punya Spotify kan? Oh iya dong? Iya. Iya kan? Iya dong. Iya bener kan, enggak mungkin tetangga lu punya Spotify. Iya, benar. Iya dong. Masa iya? Begitu. Jadi lebih sebenarnya gini, intinya dari lu dan kedua orang tua lu enggak pernah ada masalah. Maksudnya ya udahlah gitu lah. Tapi memang kata tetangga memang lebih ribet ya. Ribet. Lu mengalami apa? Karena gini loh, kan gue status gue yang kayak gini kan sebenarnya nggak mudah gitu loh. Kadang gue cuman kayak temen gue pergi sama temen aja tuh udah kayak pasti pandangan mereka itu pergi sama siapa, itu kan dia kan gini. Padahal nggak masalah dong. Iya, cuman ya nggak tahu kenapa ya orang tuh kayak, gue nggak ngerti kalau kayak single parent tuh kayak dipandang sebelah mata aja gitu menurut gue. Tanpa lu tahu latar belakangnya apa kan? Padahal menurut gue tuh, gue juga nggak ngapa-ngapain gitu. Gue juga maksudnya. Lu maling ayam enggak? Iya kan? Gue kayak masih berjalan sesuai dengan ya pada orang umumnya ya, aja. Pada hukum, sesuai hukumnya iya, lah. Cuman yang membedakan ya karena mungkin status gue yang seperti ini gitu. Nggak tahu, gue kayak merasa kayak dipandang sebelah mata aja gitu. Apa yang lu rasa banget dipandang sebelah mata sama tetangga lu yang berdebah ini? Berdebah. Ya. Kayak orang-orang dulu kan berdebah. Apa? Enggak sih, kayak merasa kayak sikapnya aja sih kayak beda gitu. Oh iya? Ya kayak dia tuh kayak memperlakukan gue tuh kayak bener-bener dia kan ini itu udah pernah pisah gitu. Iya, padahal sebenarnya
ya gue jadi ngomongin orang lagi nih. Nggak apa-apa. Padahal sebenarnya juga Dia tetangga. juga. Jadi gini loh, gue tuh tinggal di lingkungan gue itu yang dimana itu samping-sampingnya itu tetangga-tetangga gue tuh adalah keluarga saudara semua. Oh, oke. Ya kan, ya lu tau lah kalau misalnya Ya. kita orang pendatang terus masuk ke lingkup yang kayak gitu gimana gitu kan. Ya. Terus ya udah jadi kayak segala yang gue lakukan, kayak misalnya padahal gue pulang malam kerja gitu kan. Iya. Jam 8 atau jam 9 itu udah langsung kayak beda gitu sikapnya gitu-gitu, kayak merasa kayak diasingkan gitu loh. Padahal sebenarnya kan salah gue Apa salahnya? Iya, makanya. Ya lu kan kerja. Iya. Maksudnya gini, lu kan kerja naik motor kan. Iya. Terus lu berpakaian dengan sewajarnya, iya kan? Iya. Kenapa gitu loh? Itu dia, itu gue sih cuman gue orangnya yang bodoh amat gitu ya, selagi Betul. gue nggak ngusik kehidupan dia, gue ngapain gitu. Tapi pernah ada yang sampai ada omongan yang sampai ke kuping lu nggak? Sejauh ini sih enggak sih, alhamdulillah sih enggak. Cuman sikapnya itu loh yang kayak ngebedain gue antara yang lainnya gitu. Kenapa sih gue keluarga gue diginiin gitu? Ya. Segitu diskriminatifnya. Sebenarnya sih secara nggak langsung memang nggak ini ya, cuman kayak ngerasa aja gitu loh. Kayak dulu kan kayak masih apa tuh masih kayak ya tegur sapa masih enak lah gitu. Tapi kok makin kesini, semenjak kesini kok kayak ini kok gue kayak jadi diginiin gitu. Serius? Padahal sebenarnya gue jadi single parent pun gue nggak akan ngerugiin dia gitu. Iya. Gue juga nggak, istilah kata gue juga nggak. Bukan lu yang mau juga kan? Karena memang keadaan, maksudnya yang buat gue seperti ini. Tapi nggak lama itu tetangga gue itu anaknya ada yang bercerai juga akhirnya. Digituin juga? Enggak, dan akhirnya sekarang udah biasa lagi sekarang sama gue. Karena mungkin dia ngerasa anak gue kayak gini rasanya gitu. Jadi kayak ya udah kayak gitu. Kenapa mesti ada yang contoh dekat gitu loh? Maksud gue Nggak tahu ya. toh lu juga nggak ngapa-ngapain Mungkin kan? ya nggak tahu, kita juga nggak bisa memaksa orang untuk bisa suka sama kita gitu kan. Jadi ya udah, gue di situ ya karena gue sadar di situ gue pendatang ya kan, gue bukan orang asli situ, ya udah gitu. Jadi gue ikutin mengalah aja ya. Ya. Anjir, begitu ya? Enggak, maksud gue gini, lu gak ada yang salah. Pertanyaan gue, gimana ceritanya tetangga lu bisa tahu? Pasti tahu dong kan, kalau kayak gitu kan nggak mungkin kita mau rahasiain kan. Pasti kan kayak, ini suaminya kemana? Udah nggak pernah ke sini lagi, kok nggak pernah pulang gini? Ya mau nggak mau kan pasti kasih tahu dong kayak gini. Intinya tetangga Anda nganggur kan sebenarnya. Kalau nggak nganggur sih nggak mungkin ngurusin begituan. Bener banget itu. Iya kan? Iya. Anda waktu banyak pasti nggak ngurusin urusan orang. Betul. Anjir, serius? Iya. Sekepo itu? Iya. Anjir. Karena memperhatikan kan, kalau dibilang mereka sebenarnya baik sih baik, kalau misalnya ada apa-apa sih nolong gitu ya. Cuman ya, rasa kekepoannya dia tuh agak terlalu ini banget gitu. Gak semua hal mesti Anda tahu kan? Iya. Cuman ya udahlah, gue mah bodo amat sih orangnya sih, nggak terlalu ini banget gitu. Yang penting gue kerja, gue pulang kerja, gue nyampe rumah ya udah gitu. Iya. Lu nggak mengganggu tetangga lu. Iya, padahal ya itulah. Oh iya. Lu dianggap kayak lu nabun depan rumahnya dia ya. Pagi-pagi kan. Padahal gue nggak Asapnya pernah nabun masukin. loh. Tapi lu tahu nabun kan? Nabun yang bakar sampah. Bakar sampah. Iya. Siapa Yang tahu. sampai kemana-mana. Iya, siapa tahu kan ada Iya. yang nggak tahu nih nabun Tahu apaan. gue. Ya. Oh gitu. Terus tapi sekarang udah biasa aja. Biasa aja. Setelah sekian lama. Setelah Setelah berapa lama? Baru 2020. Gue pisah tuh 2020 sampai sekarang belum ada setahun lah ya. Udah dong, Setahun, sekarang udah 2021 ya. Udah mau habis tahun. Iya. Enggak, maksudnya tetangga lu Udah akhirnya biasa, udah setelah biasa. oke-nya itu Sekarang udah biasa aja, karena anaknya tetangga gue ya ada yang bercerai juga. enggak gini. Akhirnya mereka membuat sebuah permohonan maaf enggak sih, kayak Gak ada. sorry ya selama ini. Gak ada. Karena merasa dia itu bukan kesalahan. Jadi mereka nggak ada yang minta maaf. Jadi udah kayak biasa lagi aja, kayak nggak ada masalah. Anjir, serius? Ya, Dia nggak sadar itu salah. enggak. Gila, gimana negara ini mau maju? Maksudnya yang bukan urusan lu aja lu urusin. Sudah gitu lu dapet diskriminatif kayak gitu kan? Shit man. Tapi enggak sih, gue nggak merasa itu sebagai inian sih. Cuman ya udahlah, itu bagian dari cerita hidup gue. Kalau misalkan ada orang yang seperti itu ya udah gitu. Toh juga gue ngalamin itu nggak cuma di tetangga gue, pasti ya di lingkungan yang kayak lain-lainnya juga pasti iya. Di tempat kerjaan pun juga kadang gue juga masih kayak merasa nggak tahu ya kenapa ya. Padahal sebenarnya
status gue yang seperti ini tuh kenapa sih, salahnya apa sih? Toh kok gue juga nggak ada apa ya? Lo nggak merugikan lah sebenarnya. Iya gitu. Jadi kayak kenapa gitu? Kok gue jadi kayak begini gitu? Ada ambulans lewat. Iya. Itu ambulans lewat. Beragam banget nggak sih? Beragam ya, kita random banget, tadi ada ngabers. Ini anggap aja soundtrack ya. Iya, backsound ya. Tadi ada ngabers. Sekarang ada ini. Iya gitu. Apa hal diskriminatif yang lu rasakan di kantor lu? Kalau gue kan sebenarnya kalau di kantor itu kan ada temen gue cowok dan ada temen gue cewek. Ya, iya dong. jadi gue tuh kayak sebenarnya tuh gue lebih nyaman kayak misalkan gue tuh sama ke cowok-cowok gitu, Ya, gitu ya. kan. Jadi mereka mikirnya tuh ada temen gue yang satu udah apa namanya udah menikah dan gue agak lumayan deket sama dia gitu dari zaman gue masih status gue punya suami sampai bahkan gue cerai pun gue dekat gitu. Dan sampai kejadian sih baru-baru aja ya. Jadi kayak mikirnya tuh kayak gue tuh malah ada sesuatu loh sama teman gue yang ini. Padahal lu nggak ngapa-ngapain. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuman kayak ya rekan kerja biasa. Apa yang gitu. membuat mereka mikir gitu ya? Padahal mereka kerja loh. Iya. Mereka kerja kan? Kan kalau tadi tetangga lu nganggur. Iya. Ini mereka kerja loh. Iya. Ini karena kayak gue tuh kalau apa-apa minta tolongnya tuh sama dia. Oke. Kayak misalkan karena memang dia tuh orangnya tuh gimana ya, gampang banget. Kayak misalkan kita ada kendala kayak di IT atau apa kan dia memang kebetulan kan ngerti ya. Ya. Jadi kan gue mau nggak mau kan ada dia, manggilnya dia gitu. Oh, helpful lah ya. Ya, memang orangnya suka menolong gitu kan. Ya, Jadi ya, gue ya. juga nggak segan kalau minta tolong sama dia gitu. Begitupun juga sebaliknya gitu. Tapi ada satu orang yang mikir gue ada main nih sama dia, padahal sebenarnya gue nggak ada apa-apa gitu. Oke. Jadi sampai kayak gitu banget. Masih sampai sekarang. Iya, terus jadi kayak mikir, gue juga nggak tahu selama gue bercerai itu gue nggak pernah cerita sama orang-orang kantor, dan orang-orang kantor gue tuh gue nggak tahu dia mereka tahu dari mana gitu kan. Oke. Ya udah sampai ada omong-omongan kayak gitu, ya udah. Jadi ya udah, gue agak tutup, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Yang penting gue bekerja dengan baik, gue nggak merugikan siapapun gitu kan. Gue juga nggak ngapa-ngapain temen gue kan. Ya. Ya udah gitu, jalan aja. Gitu. Gila, itu berat juga ya. Maksudnya bukan sesuatu hal yang lu mau, Iya. tapi jadi kayaknya apa ya? Ini manusia jadi kayak Iya. ternyata nggak cuma yang nganggur doang ya. Iya. Atau orang yang bekerja juga. Karena ya mungkin sepenglihatan dia, gue terlalu dekat sama teman gue yang ini gitu. Oh, padahal nggak ada apa-apa. Iya. Lu ada nggak pesan-pesan untuk mungkin orang-orang yang mengalami hal yang sama lu? Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita tutup aja. Nggak usah dipaksa. Mungkin apa ada. ya? Atau mungkin untuk pesan-pesan untuk tetangga. Nggak perlu kayaknya dia. Nggak perlu ya. Dia. Oh, untuk mungkin yang mengalami hal yang serupa mungkin ya. Apa yang mungkin bisa sebuah sepatah dua patah kata yang mengempower. Nggak tahu ya, mungkin cerita gue ini agak bukan yang terlalu gimana-gimana. Gue yakin banget di luar sana banyak orang yang ceritanya lebih entah lebih menyakitkan atau lebih dari berat gue ya? gitu. Ya lebih berat gitu. Ya gue harap semoga apa ya, jangan patah semangat Iya. kan. Ya jangan putus asa. Nggak usah dengerin orang lain mau ngomong kita tuh kayak gimana, udah nggak usah dipedulin itu gitu. Yang penting kita sekarang jalan sesuai dengan apa ya istilah kata tuh, Norma dan ya itu apa yang ya itulah, sesuai dan lah nggak ya. merugikan orang lain, udah gitu. Orang lain mau bilang kayak gimana udah nggak usah dipeduliin gitu. Iya. Gitu aja sih. Intinya gitu ya. Iya. Sudahlah, karena suasana yang semakin tidak kondusif. betul. Jadi terima kasih Kakak Eva. Iya, Sudah sama-sama. mengisi di episode ke-21 Ya, Pinpot. Terima kasih Kakak Eva. sama-sama. Semangat terus. Ya. Anjay.